wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan awal Muslim Nusantara dengan Timur Tengah. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama, Timur Tengah, Cina, dan Nusantara. Poin yang kedua, benua Ruhum dan Nusantara. Poin yang ketiga, Mekah dan Madinah hubungan dengan Nusantara. Yang pertama, Timur Tengah, Cina, dan Nusantara. Riwayat-riwayat yang paling awal tentang hubungan antara Timur Tengah dengan Nusantara diberikan sumber-sumber Cina dan Arab. Bahwa terdapat banyak riwayat tentang Nusantara ditulis sejarawan Arab semacam Al-Ayyubi, Abu Jaid, atau Al-Mudadi. Tetapi mereka kebanyakannya berdasarkan pada cerita-cerita yang pelayar Arab lebih tertarik pada hal-hal aneh daripada kondisi real bagian-bagian Nusantara yang mereka singgahi. Mempertimbangkan tingginya intensitas hubungan antara Muslim Timur Tengah dengan Timur Jauh dan mengingat terdapatnya pemukiman-pemukiman Muslim di Cina, Muslim Timur Tengah cukup mengetahui tentang Nusantara. Muslim Timur Tengah ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Nusantara sebagai tempat persinggahan. Kehadiran Muslim Timur Tengah, kebanyakan Arab dan Persia, di Nusantara pada masa-masa awal ini pertama kali disebutkan oleh agamawan dan pengembara terkenal Cina. Ibu kota kerajaan Buddha Sriwijaya atau sering juga diidentikan dengan Jabaj, atau yang disebut sumber-sumber Arab sebagai Al-Mamkalat, Al-Maharaja. Dalam sumber-sumber Cina, mulai menanjak pada paruh kedua abad ke-7 yang kekuasaannya malang melintang hampir di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa sampai 5 abad kemudian. Dalam kebanyakan periode ini, kerajaan Sriwijaya memainkan peran penting sebagai perantara dalam perdagangan Nusantara, dan ibu kota Palembang menjadi tempat di kawasan ini. Meski terdapat cukup banyak perdagangan Muslim Arab atau Persia di Nusantara, yang dalam sejumlah kasus di atas diangkat penguasa-penguasa Nusantara sebagai duta ke Cina, harus diakui bahwa pengetahuan Muslim Timur Tengah tentang Nusantara tidaklah luas. Walau mereka jelas tidak buta tentang Nusantara, tetapi mereka tampaknya lebih tertarik pada data geografis dan navigasi ketimbang pada informasi tentang kondisi sosial, keagamaan, dan antropologis penduduk Nusantara. Poin selanjutnya yaitu benua Ruhum dan Nusantara. Insya Allah akan disampaikan oleh Mimi Asjuni. Baiklah, berikutnya yaitu materi kita yang kedua tentang benua Ruhum dan Nusantara. Benua Ruhum dan Nusantara. Kebangkitan beberapa kerajaan Muslim di Nusantara sejak abad ke-13 tak diragukan lagi bahwasanya membuat momentum baru bagi hubungan-hubungan politik, agama antara Timur Tengah dengan Nusantara. Kita juga telah mengutip di depan beberapa riwayat historis Melayu Indonesia yang menyatakan tentang semakin meningkatnya kehadiran para penyiar agama Islam, khususnya asal Arab, yang menyebarkan Islam kepada penduduk pribumi Nusantara. Pergeseran-pergeseran dalam kegiatan ini tidak hanya disebabkan perubahan-perubahan politik agama di Timur Tengah sendiri, seperti halnya yang telah ditulis di materi sebelumnya, akan tetapi juga oleh kemerosotan perdagangan di Nusantara sebagai akibat kemunduran kekuasaan Sriwijaya, khususnya sejak menjelang abad ke-12. Adapun yang ketiga yaitu Mekah dan Madinah hubungan dengan Nusantara. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Timur Tengah tidak terbatas pada dinasti Utsmani. Aceh misalnya juga menjalin hubungan dengan pusat keagamaan Islam, yakni Mekah dan Madinah.
Meski hubungan ini lebih bersifat keagamaan ketimbang politik, penting dicatat bahwa hubungan penguasa Aceh dengan penguasa Haramain mempunyai implikasi politik yang penting bagi Aceh. Pires dalam riwayatnya tentang kerajaan Aru berikutnya dengan serangan Aceh mengutip pula sepucuk riwayat ataupun sepucuk surat Sultan Johor kepada Sultan Aceh yang menyatakan bahwa penguasa Aceh mendapat kehormatan besar dengan menerima stempel Masjid Al-Haram yaitu Mekah. Stempel Mas itu kelihatannya diberikan dalam surat yang menyatakan Sultan Aceh yang disebut Pires atau Aradim. Kemudian sebagai seorang darwash sufi yang baik dan beriman yang dihormati dengan sebagai orang tua. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.